Di desa Pagerwangi muncul sebuah keranda tanpa jasad, didorong oleh kekuatan tak kasat mata, singgah ke rumah warga, dan keesokan paginya selalu ada yang meregang nyawa. Ini bukan cerita rakyat, ini adalah kisah nyata yang masih dibisikkan warga hingga hari ini. Desa Pagerwangi malam itu diguyur gerimis tipis, kabut turun lebih awal, menyelimuti jalanan kecil dan rumah-rumah penduduk yang sebagian besar sudah mematikan lampu. Jam menunjukkan pukul 00.14 waktu Indonesia Barat ketika Pak Darto terbangun oleh suara aneh. Suara itu pelan, berat, dan datang dari arah teras rumahnya. 3 ketukan keras, perlahan namun dalam. Deg, deg, deg. Ia membuka matanya lebar-lebar, duduk perlahan di atas ranjang. Di sebelahnya, Bu Sarti yang tidur menghadap dinding juga tampak gelisah. Hawa malam sangat dingin, tapi keringat Pak Darto mengalir dari pelipis ke dagunya. Ia meraih senter dari meja kecil, lalu berdiri perlahan. "Mas, kamu dengar itu?" tanya Bu Sarti pelan, masih dengan suara mengantuk bercampur takut. Pak Darto mengangguk. "Iya, kayak ada yang ngetuk di depan rumah." "Jangan dibuka dulu, Mas. Malam-malam begini siapa yang mau datang?" Bu Sarti menggenggam tangan suaminya erat. Pak Darto, mantan tentara yang kini menjabat ketua RT, tetap mencoba bersikap tenang. Tapi sesuatu dalam hatinya terasa tidak enak. Ini bukan suara ketukan biasa, bukan ketukan orang yang butuh pertolongan. Ada tekanan berat, seakan suara itu keluar dari dalam tanah, bukan dari tangan manusia. Dengan langkah perlahan, ia menuju ruang depan. Cahaya senter bergerak gelisah di sepanjang dinding rumah mereka yang terbuat dari papan kayu. Saat ia menyentuh gagang pintu, ia sempat ragu. Lalu suara itu datang lagi. Deg, deg, deg. Lebih berat, lebih dekat, lebih menusuk. Pak Darto menarik napas panjang, lalu membuka pintu perlahan. Dan di sanalah keranda itu berdiri. Berdiri tanpa ada yang memegang, tanpa siapapun di sekitarnya. Sebuah keranda mayat tua, berbalut kain putih yang sudah tampak kusam dan berlubang di beberapa bagian. Di atasnya tergeletak kain kafan panjang yang belum terpakai, melambai-lambai pelan tertiup angin. Keranda itu berdiri tepat di tengah halaman rumahnya, seolah menunggu sesuatu. Pak Darto mundur setapak. "Allahu Akbar," gumamnya. Suaranya nyaris tak terdengar. Bu Sarti muncul di belakangnya dan langsung menjerit pelan sambil menutup mulutnya dengan tangan. "Mas, itu keranda." Ya Allah, tak ada suara lain malam itu selain derik kayu tua rumah mereka dan suara kodok dari sawah yang jauh. Pak Darto menyalakan senter dan menyorot ke kanan kiri, memastikan tak ada orang yang bercanda atau melakukan iseng. Tapi seluruh jalan kampung gelap, sepi, tak terlihat satupun bayangan manusia. "Ini bukan kerjaan orang SAR," katanya. "Ini lain." Mereka berdiri mematung cukup lama. Akhirnya Pak Darto memberanikan diri keluar pelan-pelan mendekati keranda itu. Tapi saat ia hendak menyentuhnya, tiba-tiba keranda itu bergerak, pelan, maju, mundur, seperti diayun oleh tangan yang tak terlihat. Pak Darto mundur cepat, lalu menarik istrinya masuk dan menutup pintu. Mereka mengunci pintu rapat-rapat, mematikan semua lampu, dan hanya duduk berdua di sudut ruang tengah sambil membaca doa yang mereka hafal. Malam itu begitu panjang. Pagi harinya, berita menyebar cepat. Bu Murni, tetangga satu rumah dari rumah Pak Darto, ditemukan meninggal dunia di atas tempat tidurnya. Matanya terbuka lebar, tubuhnya kaku, tanpa luka, tanpa bekas sakit. Tapi ekspresi wajahnya seperti orang yang melihat sesuatu yang sangat menakutkan sebelum mati. Warga mulai bergumam,
Ini bukan kejadian pertama. 2 minggu sebelumnya, keranda serupa juga terlihat di depan rumah Pak Dayat. Esok harinya, Pak Dayat meninggal mendadak. Minggu lalu, keranda juga muncul di depan warung Embok Iem. Paginya, suaminya ditemukan meninggal di dapur. Dan kini, keranda itu berhenti di depan rumah Pak Darto. "Pak RT, ini nggak bisa dibiarkan," kata Yuda, anak muda yang sering membantu kegiatan warga. "Saya lihat sendiri kemarin malam, waktu mau pulang ronda. Keranda itu nggak ada orangnya, tapi kayak jalan sendiri, Pak. Sumpah, saya lihat sendiri." Pak Darto hanya diam, matanya lelah, wajahnya pucat. Ia tahu malam kemarin bukan mimpi. Ia juga tahu jika pola ini berlanjut, mungkin rumahnya akan menjadi tujuan kematian berikutnya. "Warga jadi takut, Pak," lanjut Yuda. "Ada yang bilang keranda itu nyari tumbal. Ada juga yang bilang itu keranda zaman dulu yang dipakai buat mayat korban pagebluk." "Pagebluk?" tanya Bu Sarti pelan. "Ya, penyakit zaman dulu, Bu," jawab Yuda. "Waktu banyak orang mati di desa, mayat-mayat ditumpuk. Ada yang bilang keranda itu nggak pernah dikembalikan ke tanahnya, jadi gentayangan." Pak Darto memejamkan mata. Ada sesuatu yang ia sembunyikan, sesuatu dari masa lalunya ketika ia masih muda, saat Pagerwangi dilanda wabah mematikan tahun 1973. Ia ingat betul satu kejadian, satu keranda yang tak pernah dikuburkan. Malam kembali menyelimuti desa Pagerwangi, dan Pak Darto sadar keranda itu mungkin datang bukan untuk Bu Murni semata. Mungkin ia akan kembali malam ini. Angin malam di desa Pagerwangi berembus lembab dan dingin. Setelah insiden mengerikan di halaman rumah Pak Darto, kabar tentang keranda mayat yang muncul tanpa sebab menyebar dengan cepat bak api membakar ilalang. Namun, tak satu pun warga berani secara terang-terangan membicarakannya. Mereka lebih memilih diam, menunduk dalam doa yang khusyuk, berharap semua hanya mimpi buruk. Pak Darto duduk di ruang tamu, memegang cangkir kopi yang sudah dingin sejak 1 jam lalu. Wajahnya tegang, matanya tak pernah lepas dari pintu rumah yang sejak kemarin malam menjadi tempat munculnya keranda misterius. Di sebelahnya, Bu Sarti masih terjaga, menggenggam tasbih, matanya basah dan merah. "Mas, kalau malam ini keranda itu datang lagi, apa yang akan kamu lakukan?" Suara Bu Sarti gemetar, nyaris seperti bisikan. Pak Darto menatap istrinya dengan sorot tajam. "Aku harus tahu siapa atau apa yang membawa benda sialan itu ke halaman kita. Kalau memang manusia, akan kubuat mereka menyesal," katanya. Nada suaranya setengah bergetar, bukan karena takut, tapi karena marah. Malam belum terlalu larut saat ketukan terdengar di pintu depan. Tok, tok, tok. Pak Darto langsung berdiri dan membuka pintu. Di luar berdiri Yuda, pemuda tangguh dan berani yang dikenal sering membantu warga dalam situasi genting. Nafasnya terengah, keningnya basah oleh peluh. "Pak, saya barusan pulang dari rumah Pak Jatmiko di ujung desa. Dia meninggal, Pak," ujar Yuda. Bu Sarti langsung tersentak. "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un." "Apa sebabnya?" tanya Pak Darto cepat. "Katanya serangan jantung, tapi Pak, dia meninggal persis subuh tadi. Padahal malam sebelumnya, tetangga lihat keranda seperti yang muncul di rumah Bapak, mangkal di depan rumah Pak Jatmiko." Pak Darto menegang. Ia melirik ke arah halaman depan. "Jadi, itu bukan cuma kebetulan?" Yuda mengangguk. "Saya tahu ini terdengar gila, Pak, tapi saya rasa ada pola. Keranda itu seperti pertanda, dan saya nggak bisa diam. Saya ingin ikut jaga malam ini di rumah Bapak." Pak Darto menepuk bahu Yuda. "Kau anak muda yang berani. Ayo, kita buktikan malam ini." Tepat pukul 11 malam,
keduanya sudah bersiaga di teras depan rumah. Pak Darto menggenggam senter dan tongkat besi, sementara Yuda memegang parang yang biasa ia gunakan untuk bersih-bersih kebun. Lampu depan dimatikan. Keduanya duduk diam di balik pintu yang sedikit terbuka. Hening. Angin malam terasa berat, membawa aroma tanah basah dan bau anyir samar yang tak jelas dari mana asalnya. Suara jangkrik pun perlahan menghilang, digantikan dengan hening yang menyesakkan. Lalu terdengar dentuman besi. Krakakat. Suara itu berasal dari ujung jalan kecil desa yang mengarah ke pos ronda. Yuda langsung bangkit dan mengintip ke arah suara. Pak Darto menyalakan senter, membidikan cahayanya ke jalan. Mereka melihatnya. Keranda besi dengan roda 3, persis seperti yang digunakan di rumah sakit, bergerak sendiri perlahan-lahan ke arah rumah mereka. Tanpa pendorong, tanpa satupun orang di sekitarnya. Bu Sarti yang mengintip dari balik jendela langsung beristighfar. Astagfirullah. Mas, jangan dekati. Itu bukan keranda biasa. Pak Darto bergeming. Ia maju perlahan, diikuti Yuda yang kini mulai menggigil meski tangannya masih menggenggam erat parang. Keranda itu berhenti tepat di depan rumah. Roda-roda besinya menancap diam di tanah becek. Tidak ada suara, tidak ada bayangan siapapun, hanya diam. Pak Darto mendekat, senter diarahkan ke permukaan keranda. Astagfirullah, desisnya. Di atas keranda itu, di balik rangka besi penutup, terbaring sosok panjang dibungkus kain putih. Tak bergerak, tapi yang membuat darah mereka membeku adalah kain kafan itu basah dan berdarah di bagian dada. Yuda mundur perlahan, napasnya tercekat. Pak, saya dengar sesuatu. Lalu terdengar bisikan. Ah! Suaranya lirih, seperti helaan napas terakhir. Tapi datang bukan dari keranda, melainkan dari atas pohon mangga di samping rumah. Yuda menoleh cepat, matanya membelalak. Pak, di atas itu, suaranya gemetar. Pak Darto pun menoleh ke arah pohon. Seseorang atau sesuatu sedang bergelantungan di salah satu dahan pohon mangga. Sosoknya kurus, dibungkus kain putih yang menjuntai ke bawah. Wajahnya tertutup, tapi darah merembes dari bagian kepala. Perlahan-lahan, sosok itu mengayun, seperti digantung tak kasat mata. Mereka mundur bersamaan, tapi sebelum mereka bisa kembali masuk rumah, terdengar suara keras dari arah keranda. Bra! Kain kafan di keranda terbuka sedikit, menunjukkan jari tangan yang membiru dan mencakar bagian bawah keranda. Pak Darto menarik Yuda masuk. Mereka mengunci pintu rapat-rapat. Ini bukan kerjaan manusia, gumamnya. Ini sesuatu yang jauh lebih tua. Bu Sarti menangis. Mas, ini pasti ada hubungannya dengan yang dulu. Pak Darto terdiam. Sesuatu dalam ingatannya berkedut. Ia menatap istrinya dengan sorot yang sulit diartikan. Mungkin sudah waktunya kita bicara dengan Mbah Rono, katanya pelan. Jelang subuh, suara keranda itu lenyap. Tapi kabar kematian kembali datang. Seorang warga, Ibu Paruhbaya yang tinggal sendirian di rumah pinggir sawah, ditemukan meninggal dalam posisi sujud di ruang tamunya. Dan tetangganya bersumpah, malam tadi ia melihat keranda itu berhenti lama di depan rumah almarhumah sebelum akhirnya menghilang ke arah rumah Pak Darto. Malam ketiga di desa Pagerwangi terasa berbeda. Udara tak hanya dingin, tapi menusuk seperti bayangan maut yang menyelinap pelan-pelan ke setiap rumah. Di langit, awan menggumpal, menutupi cahaya bulan yang biasanya menjadi penuntun warga desa saat malam. Sunyi menggantung, dan bahkan jangkrik pun seolah takut mengeluarkan suara. Di rumah Pak Darto, suasana semakin tegang setelah kejadian 2 malam sebelumnya. Mbah Rono yang sebelumnya bungkam
akhirnya datang malam itu, mengetuk pintu rumah Pak Darto dengan tangan gemetar. "Darto, aku sudah tak bisa simpan ini lagi," kata Mbah Rono pelan. Pak Darto membuka pintu, membiarkan lelaki sepuh itu masuk. Bu Sarti menyiapkan air hangat tanpa diminta, merasakan firasat bahwa malam ini akan panjang. Yuda pun sudah duduk di ruang tamu. Ia baru saja pulang dari rumah Ustadz Karim setelah diskusi panjang tentang gangguan tak kasat mata yang mulai meresahkan desa. "Kalau sampean tahu sesuatu, Mbah, sekarang waktunya bicara," desak Yuda, matanya menatap lurus. Mbah Rono menghela napas panjang, lalu membuka pecinya dan menatap mereka satu persatu. Keranda itu bukan keranda biasa. Sudah lama, bahkan sebelum sampean semua lahir, keranda itu sudah jadi kutukan di Pager Wangi. Pak Darto mendekat. "Maksudmu?" "Sebelum kemerdekaan, ada seorang dukun sakti, Mbah Slamet namanya. Ia dituduh membunuh warga lewat santet. Tapi karena tak bisa dibuktikan, warga membakarnya hidup-hidup dan mayatnya dibawa dengan keranda besi. Keranda itu, Darto." Suasana seketika beku. Sejak malam pembakaran itu, keranda itu tidak pernah bisa dimusnahkan. Dulu, dicoba dibakar, dikubur, dilempar ke jurang, tapi selalu kembali. Setiap malam Jumat Kliwon, ia akan muncul di depan rumah orang yang akan mati. Yuda menggeram. Jadi ini bukan hal baru. Bukan, tapi sudah puluhan tahun tidak muncul. Mungkin karena doa warga, atau karena desa sudah mulai lupa. Tapi malam itu, keranda itu dibangunkan lagi. Pak Darto menegang. "Oleh siapa?" Mbah Rono tak menjawab, hanya menunduk dan menangis diam-diam. Sekitar pukul 11 malam, ketika Mbah Rono baru saja pulang ke rumahnya, terdengar suara pelan namun mengerikan, seperti suara roda tua berdecit dari kejauhan. Krik, krik. Yuda yang masih berjaga di teras rumah Pak Darto menajamkan pendengaran. Ia bangkit pelan, meraih senter dan sebilah bambu panjang yang diletakkan di sudut dinding. Pak Darto membuka jendela dan matanya membelalak. Yuda, keranda itu datang lagi. Tapi kali ini tidak lewat jalan setapak seperti 2 malam sebelumnya. Ia muncul dari arah sungai, melewati sawah, menyusuri batas rumah warga tanpa suara langkah, hanya derit roda dan bau besi terbakar yang menusuk. Keranda itu berhenti tepat di depan rumah Ustadz Karim. Tidak mungkin, desis Pak Darto. Yuda berlari. Ia tahu ini gila, tapi tekadnya bulat. Ia harus menyelamatkan seseorang siapapun. Ia menggedor pintu rumah Ustadz Karim dengan panik. Ustadz, keluar. Keranda itu ada di depan rumah sampean." Pintu terbuka. Ustadz Karim berdiri di ambang pintu, matanya sayu dan bibirnya bergetar. "Aku tahu Yuda, aku sudah mimpi tentang ini." "Apa maksudnya?" Ustadz Karim tidak menjawab. Ia hanya melangkah keluar, mengenakan sarung dan kopiah putih. Ia berdiri tepat di depan keranda, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Keranda ini datang bukan hanya membawa kematian, ia membawa penyesalan. Bu Sarti yang mendengar kegaduhan ikut keluar, disusul oleh Pak Darto. Warga yang mulai terbangun mengintip dari balik tirai dan pintu. Suara angin berdesir dan semua seolah menahan napas. Tiba-tiba dari dalam keranda terdengar jeritan. "Argi!" Jeritan itu bukan suara manusia biasa. Ia bergema seperti ribuan suara bercampur jadi satu. Warga menjerit, sebagian pingsan. Yuda menahan tubuhnya yang hampir roboh karena getaran gaib itu. Dari balik penutup keranda, terlihat bayangan hitam meronta. Keranda itu bergetar hebat, seolah ada sesuatu yang ingin keluar atau dimasukkan paksa. Ustadz Karim menggenggam tasbihnya erat, lalu berteriak lantang, "Astaghfirullahalazim, la haula wala quwata illa billah." "Pergi kau makhluk terkutuk." Namun
Suara itu hanya membuat keranda semakin menggila. Tubuh Ustadz Karim terhempas ke tanah. Pak Darto mencoba membantu, tapi tubuhnya terpaku, seperti tertahan oleh kekuatan tak terlihat. Yuda dengan sisa keberanian mengangkat bambunya dan memukul keranda sekuat tenaga. Brak! Seketika suara jeritan berhenti. Keranda itu mendadak diam, lalu pelan-pelan mundur sendiri. Roda-rodanya berdecit pelan, mundur kembali ke arah sawah, lalu menghilang dalam kabut. Suasana hening. Ustadz Karim bangkit perlahan, wajahnya pucat. Besok pagi, pasti ada yang mati, gumamnya lirih. Pak Darto mendekat, menahan gemetar. Siapa yang bangunkan keranda itu, Ustadz? Ustadz Karim menatap jauh ke arah rumah Mbah Rono. Ada rahasia yang belum ia ceritakan, sesuatu yang lebih gelap dari yang ia sampaikan malam ini. Angin malam bertiup kencang di desa Pagerwangi. Bulan yang tadinya bersinar terang kini tertutup awan hitam, seakan langit pun menolak melihat apa yang akan terjadi malam itu. Setelah keranda mayat muncul dan hilang secara misterius malam sebelumnya, warga tak bisa tidur tenang. Suara angin seperti membawa bisikan dari alam lain. Pak Darto berdiri di serambi rumahnya, tangan menggenggam cangkul tua. Di dalam, Bu Sarti berdoa dengan tasbih yang terus bergerak di jemarinya. Perasaannya tak enak sejak siang tadi. Ayam-ayam berkokok tak wajar dan seekor kucing hitam melintas di depan rumah mereka. Pertanda buruk menurut keyakinan orang desa. Di balai desa, Yuda, Mbah Rono, dan Ustadz Karim berkumpul kembali. Wajah mereka tegang. Keranda itu bukan mainan, itu pertanda dan tidak akan berhenti sebelum kutukannya selesai, kata Mbah Rono pelan, suaranya parau. Ia menatap ke lantai seolah menyembunyikan sesuatu. Yuda menatapnya tajam. Mbah, panjenengan belum cerita semuanya. Sampean tahu ini dari dulu kan? Mbah, Rono menarik napas panjang, lalu duduk di bangku kayu tua. Tahun 1967 ada kejadian sama. Tapi dulu orang takut, jadi dipendam. Tapi aku tahu, keranda itu datang karena tanah Pagerwangi menutupi sesuatu yang seharusnya tidak dikubur. Pak Darto baru saja tiba dan mendengar ucapan Mbah Rono. Maksudmu apa? Kuburan siapa? Mbah. Rono memandang mereka satu-satu, lalu bicara lirih. Di belakang rumahku ada tanah lapang. Dulu itu tempat penjagalan manusia. Zaman kekacauan, orang-orang yang dibunuh tak dikubur secara layak, hanya ditumpuk, dilempar begitu saja, dan tanah itu ditutup dengan semak dan ladang jagung. Yuda membanting tangan ke meja. Kenapa baru bilang sekarang, Mbah? Karena aku takut, dan karena keranda itu hanya muncul kalau tanah itu dilanggar. Mbah Rono menjawab, suaranya menggigil. Ustadz Karim berdiri, wajahnya muram. Mungkin ini waktunya kita buka kembali tempat itu. Kalau benar ada arwah yang tidak tenang, kita harus doakan, kubur ulang dengan layak. Pak Darto mengangguk. Kita berangkat malam ini. Jam menunjukkan pukul 11 malam saat mereka sampai di belakang rumah Mbah Rono. Ladang jagung sunyi, angin berhenti, langit redup, dan di kejauhan suara kodok mendadak lenyap, pertanda bahwa alam ikut diam. Mereka membawa cangkul, lentera, dan keberanian. Bu Sarti yang ikut hanya sampai serambi rumah Mbah Rono, tak kuat ikut ke lokasi. Yuda mulai menggali. Baru 2 ayunan cangkul, tanah sudah mengeluarkan bau anyir. Mbah, bau apa ini? Bisik Yuda. Pak Darto ikut menggali. Tak lama kemudian, suara logam terdengar, klang, seperti menghantam sesuatu keras. Mereka berhenti. Dari tanah yang tergali, muncullah sesuatu yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Sebuah peti kayu tua, terikat kawat berduri, dipenuhi tanah liat dan tulang-tulang. Peti itu berkarat, seperti tak pernah disentuh manusia
selama puluhan tahun. Namun, yang paling mengejutkan, di atas peti itu tergeletak sebuah kain kafan yang masih basah, padahal tanahnya kering. Ustadz Karim bergetar. Ini bukan kain biasa. Ini seperti dari keranda semalam. Tiba-tiba, angin kembali bertiup. Lentera padam seketika. Suara gerobak besi terdengar dari arah jalan desa. Kret, kret. Mereka semua membeku. Dari balik kabut yang muncul entah dari mana, sebuah keranda muncul. Sama persis dengan yang terlihat semalam. Pelan, merayap sendiri tanpa yang mendorong. Pak Darto mundur satu langkah, tapi Yuda berdiri tegak. Kita hadapi. Ini bukan saatnya mundur. Keranda berhenti tepat di pinggir lubang galian. Mereka semua terdiam. Kemudian, dari dalam keranda, kain kafan terbuka sedikit, memperlihatkan ujung wajah yang membusuk, matanya kosong, menatap langsung ke arah Mbah Rono. Mbah Rono berteriak, "Ampuni aku yang dulu tutup tempat ini. Aku yang kubur mereka tanpa doa. Aku takut pada tentara waktu itu. Aku hanya ikut perintah." Tiba-tiba wajah di dalam kain kafan itu bergerak. Mulutnya terbuka, bukan bicara, tapi mengeluarkan suara jeritan nyaring seperti puluhan orang menjerit dalam satu tubuh. Pak Darto menggenggam cangkul dan menggertakkan gigi. "Kita tutup peti ini, kuburkan ulang. Ustadz, bacakan doa." Ustadz Karim mulai membaca ayat kursi dengan lantang. Yuda dan Pak Darto menutup peti. Namun keranda itu mulai bergoyang hebat, seperti ada yang ingin keluar dari dalamnya. Bu Sarti dari kejauhan menjerit, "Allahu Akbar, jangan sampai malam ini jadi malam terakhir kalian." Dengan kekuatan iman, mereka kuburkan kembali peti dan keranda itu bersamaan. Setelah tanah menutupi semuanya, suara berhenti. Kabut lenyap, angin reda. Namun dari bawah tanah, mereka masih bisa mendengar satu napas panjang, lalu sunyi. Mereka semua duduk lemas di serambi rumah Mbah Rono. Mata menatap kosong, hati penuh pertanyaan. "Apakah ini sudah selesai?" tanya Yuda pelan. Pak Darto menatap langit. Kalau arwah mereka sudah diterima, mungkin iya. Tapi jauh di ujung jalan desa, keranda itu masih ada. Diameter menunggu. Desa Pagerwangi tampak kelam, seolah langit pun enggan menyaksikan apa yang akan terjadi malam itu. Kabut tipis turun perlahan dari arah hutan bambu, menyelimuti rumah-rumah warga. Waktu menunjukkan pukul 11 malam, namun suasana desa terasa seperti pukul 3 pagi. Terlalu sunyi, terlalu dingin, terlalu mencekam. Pak Darto berdiri di beranda rumahnya. Di tangan kirinya, sebatang rokok kretek terbakar setengah, sementara tangan kanannya mencengkeram senter besar. Cahaya temaram dari lampu gantung di langit-langit menyoroti wajahnya yang tegang. Bu Sarti duduk tak jauh darinya, membaca tasbih dengan mulut bergetar pelan-pelan, seperti tengah menghitung waktu sampai sesuatu datang. "Pak, malam ini rasanya beda. Saya mimpi buruk lagi. Keranda itu ada di halaman kita," kata Bu Sarti lirih. Pak Darto menoleh. "Aku juga belum bisa tenang, Sar. Sejak semalam gali makam di belakang rumah Mbah Rono, pikiranku gak enak. Ada yang belum selesai." Tiba-tiba terdengar langkah kaki tergesa dari jalan tanah depan rumah. Yuda muncul dengan napas terengah, peluh bercucuran, kaosnya basah, terkena embun dan keringat. Ia membawa kabar buruk. "Pak, Bu, saya barusan dari rumah Mbah Rono. Beliau pingsan, kayaknya karena mayat yang kita gali itu." Pak Darto langsung bangkit. "Ayo ke sana." Rumah Mbah Rono dikelilingi warga. Sebagian membawa lampu Petromax, sebagian lagi hanya berdiri dengan ekspresi ngeri. Ustadz Karim tampak duduk di samping tempat tidur, membaca ayat-ayat perlindungan dengan suara berat dan penuh tekanan. Wajahnya terlihat lelah. Ini bukan sekadar gangguan biasa,
kata Ustadz Karim kepada Pak Darto. Keranda itu yang semalam kita lihat datang sendiri adalah pertanda. Di masa lalu pernah terjadi juga. Mbah Rono menyimpan rahasianya terlalu lama. Pak Darto mengernyit. Rahasia apa? Belum sempat dijawab, Mbah Rono mengerang dari ranjang. Ia membuka mata perlahan, kemudian berkata dengan suara serak. Dulu, puluhan tahun lalu, ada lelaki desa ini yang mati bukan karena sakit, bukan karena usia, tapi karena dirasuki. Waktu itu, malam-malam, keranda datang sendiri ke rumahnya. Esoknya dia mati, tergantung di pohon jambu. Semua yang hadir membeku. Keranda itu bukan keranda biasa. Itu titipan dari masa lalu. Seseorang dulu menyumpahi tanah desa ini. Siapapun yang melanggar batas perjanjian, keranda itu akan datang menjemput jiwanya. Perjanjian? Tanya Yuda heran. Mbah Rono mengangguk pelan. Waktu zaman nenek moyang kita, Pagerwangi pernah dilanda pejbluk. Satu-satunya cara selamat adalah dengan tumbal jiwa setiap 50 tahun. Warga harus menutup mata. Tapi generasi sekarang tidak tahu. Dan sekarang waktunya sudah kembali. Pak Darto mencengkeram gagang kursi. Jadi yang kita gali semalam, itu mayat pertama dari perjanjian itu. Dia tidak tenang karena tidak dibacakan doa dengan benar. Malam ini, keranda akan datang lagi, menjemput satu jiwa berikutnya. Malam makin dalam, angin makin dingin. Di ujung jalan utama desa, terdengar suara roda berderit pelan. Suara besi keranda beradu dengan batu kerikil jalanan. Semakin dekat dan semakin jelas. Yuda berdiri paling depan di tengah jalan, ditemani Pak Darto dan Ustadz Karim. Di kejauhan, kabut bergulung di sekitar bentuk panjang dan mengkilap. Keranda logam yang perlahan meluncur sendiri dari kegelapan. Tak ada yang mendorong, tak ada yang menarik. Tapi ia datang. Lampu-lampu rumah warga padam serentak, seolah desa Pagerwangi tenggelam dalam bayangan kematian. Warga mengintip dari balik jendela, sebagian berdoa, sebagian menangis. Bu Sarti jatuh pingsan ketika melihat keranda berhenti, tepat di depan rumahnya. Tidak, ucap Pak Darto pelan. Jangan ambil dia. Tiba-tiba pintu rumah berderit terbuka. Sendiri, sinar dari lampu Petromax menyinari bagian dalam rumah yang kosong. Kosong? Bu Sarti, panggil Pak Darto panik. Tapi hanya gema suaranya sendiri yang terdengar. Lalu dari arah kamar, terdengar suara sesuatu jatuh. Mereka berlari masuk. Bu Sarti tergeletak di lantai. Wajahnya pucat, bibirnya biru. Yuda berlari mengambil air. Ustadz Karim langsung membaca ayat kursi dengan suara tercekat. Pak Darto memeluk istrinya sambil berbisik, "Sar, bangun, jangan pergi dulu." Tapi malam itu sudah memilih korbannya. Di luar rumah, keranda itu masih diam, tak bergerak. Namun entah bagaimana, kain kafan telah terisi sesuatu. Dan saat azan subuh menggema dari kejauhan, keranda itu pelan-pelan menghilang. Seperti disapu kabut pagi yang dingin. Tak ada jejak, tak ada roda, tak ada suara. Hanya isak Pak Darto yang terduduk memeluk tubuh istrinya bersamaan dengan fajar yang pelan-pelan menyibak langit desa Pagerwangi. Malam kian pekat di desa Pagerwangi. Awan hitam menggantung rendah, menutupi cahaya bulan yang biasa menyinari jalan-jalan kecil berbatu. Rumah Pak Darto sunyi. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada lolongan anjing, hanya keheningan mencekam yang terasa berat menekan dada siapapun yang masih terjaga. Pak Darto berdiri mematung di depan rumah. Matanya menatap jalan sempit yang membentang di depannya. Tangan kanannya menggenggam senter, tapi ia belum berani menyalakannya. Di dalam rumah, Bu Sarti duduk membaca Al-Quran dengan suara lirih dan gemetar. Sementara Yuda duduk bersila di lantai, menatap pintu
dengan wajah penuh kegelisahan. "Pak, sudah jam 2 lewat," gumam Bu Sarti pelan. "Kalau keranda itu datang lagi malam ini, artinya ini yang terakhir," potong Pak Darto, suaranya berat. Mbah Rono sudah memperingatkan. Yuda mengangguk perlahan. Ia tahu apa yang dikatakan Mbah Rono sore tadi adalah lebih dari sekadar ramalan. Kalau malam ini keranda itu berhenti di rumah panjenengan Pak Darto, berarti siklusnya akan berakhir. Tapi caranya ngeri. Pak Darto terdiam. Ia sudah membuat keputusan. Malam ini ia tak akan membiarkan keranda itu datang dan mengambil korban lagi. Sudah 5 malam berturut-turut keranda itu berhenti di rumah warga. Dan selalu esok paginya seseorang ditemukan meninggal dengan kondisi wajah membiru dan mata terbuka lebar. Seperti melihat sesuatu yang mengerikan sebelum ajal menjemput. Suara roda itu kembali dan seperti terkutuk suara itu kembali. Krit, krit. Suara roda tua yang berat menggulung perlahan di jalan berbatu. Mereka semua membeku. Pak Darto segera keluar ke teras, menyalakan senter dan mengarahkannya ke arah jalan. Yuda menyusul di belakangnya, membawa obor yang baru saja dinyalakan. Dari arah gelap di ujung jalan, keranda itu muncul. Meluncur perlahan, sendiri, tanpa ada yang mendorong. Namun, malam ini berbeda. Keranda itu tidak berhenti di rumah tetangga. Ia terus meluncur menuju rumah Pak Darto. Bu Sarti menjerit kecil dari dalam rumah. "Pak, keranda itu berhenti di depan rumah kita." Tangisnya lirih. Pak Darto maju beberapa langkah. Ia menatap keranda dari dekat dan baru kali ini ia menyadari di bagian bawah papan alas terdapat noda tanah basah dan sisi-sisinya penuh jejak lumpur kuburan. Tapi tidak ada satupun orang di sekitar yang menggerakkannya. Keranda itu kini diam, seperti makhluk hidup yang tengah menanti. Rangka logamnya mengkilap terkena cahaya obor. Tapi saat Yuda mendekat, suhu di sekitarnya berubah. Udara menjadi dingin menggigit. Nafas mereka tampak seperti asap putih tipis. "Pak, saya rasa kita harus membukanya," ucap Yuda pelan. Pak Darto menatapnya tajam. "Apa kamu gila kalau itu jebakan?" "Ini sudah malam ke-6. Kita harus tahu kebenarannya," balas Yuda tegas. Pak Darto mengangguk berat. Dengan tangan gemetar, ia dan Yuda bersama-sama mengangkat penutup keranda dari sisi atas. Kosong. Tak ada jenazah, tak ada kain kafan, hanya sebuah batu nisan kecil dengan ukiran nama samar, Darto bin Sukaryo. Pak Darto terhuyung ke belakang, wajahnya pucat. Itu nama saya. Sukaryo itu ayah saya," teriaknya panik. Tiba-tiba udara di sekeliling mereka berubah drastis. Angin kencang berhembus dari arah utara, membawa bau busuk seperti daging membusuk. Obor Yuda padam dan lampu rumah Pak Darto mati seketika. Gelap, total. Kemudian terdengar suara berbisik, pelan, dalam, seperti berasal dari bawah tanah. "Waktumu telah sampai, Darto." Bu Sarti menjerit dari dalam rumah. Yuda mencoba menyulut obor lagi, namun jarinya terasa kaku. Cahaya kilat menyambar langit, dan untuk sepersekian detik, tampak bayangan makhluk hitam tinggi besar berdiri di atas keranda. Wajahnya dibungkus kain kafan, kedua tangannya lurus kaku di depan dada. Pak Darto jatuh terduduk, tubuhnya menggigil hebat. "Tidak, aku belum siap. Aku hanya ingin menyelamatkan warga." Makhluk itu mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah dada Pak Darto. Jantungnya berhenti. Pak Darto roboh, napasnya terhenti seketika. Yuda berteriak, berlari ke arahnya, mencoba menyadarkan, namun tubuh Pak Darto sudah dingin. Bu Sarti keluar, memeluk tubuh suaminya sambil menangis histeris, dan keranda itu bergerak mundur sendiri, perlahan menjauh dari halaman rumah. Di ujung jalan, ia menghilang di balik kabut malam. Pagi.
tak pernah datang subuh belum tiba, tapi suara adzan dari masjid kecil terdengar samar, seperti dari alam lain. Ustadz Karim datang terburu-buru dan menemukan suasana duka telah menyelimuti rumah Pak Darto. Ini sudah takdir, tapi lebih dari itu, ini peringatan, gumamnya. Yuda hanya bisa menatap jalan sepi, masih terngiang suara roda keranda yang berderit. Malam itu berakhir dengan satu kepastian mengerikan. Keranda itu tidak sekadar datang menjemput kematian, ia mengabarkan siapa yang akan dipanggil, dan tak ada yang bisa menghindar. Dan kini, giliran siapa lagi? Malam itu, desa Pagerwangi kembali sunyi. Tapi, bagi mereka yang tahu, keranda itu mungkin masih akan muncul di tempat lain pada malam-malam tertentu, mengetuk halaman rumahmu, diam, menunggu. Keranda itu tak pernah salah rumah. Malam datang, roda berderit, dan nyawa kembali dipanggil. Kini, warga Pagerwangi hanya bisa berdoa dalam diam, berharap malam ini bukan giliran mereka, karena di balik keranda sunyi itu, maut menjemput tanpa mengetuk.